Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel. Anak merupakan karunia terbesar dari Tuhan pada orang tua. Anugerah besar itu harus dijaga dan dirawat. Pasalnya, bila tidak, anugerah itu akan berubah bencana dahsyat yang bisa merugikan bagi keluarga dan membuat kecewa orang tua. Pada Al-Quran dijelaskan bahwa anak adalah perhiasan hidup bagi orang tua. Allah berfirman, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Untuk itu, anak harus dirawat dan diajarkan tentang kebaikan. Rasulullah semasa hidupnya memiliki anak dan cucu yang beliau didik dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nabi memperlakukan mereka layaknya anak-anak. Dibina dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Bagaimana cara Nabi Muhammad memperlakukan anak-anak? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Sahabat sang pencinta ulama channel, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis memerintahkan setiap yang memiliki anak dan ingin mendidik anak, maka ia harus terlebih dahulu memposisikan diri sebagai anak-anak, agar ada kesamaan dan kesesuaian. Tindakan ini senantiasa beliau contohkan ketika bergaul dan bermain dengan cucu beliau. Nabi tak segan-segan bermain dengan cucu beliau, Hasan dan Hussein. Permainan yang dimainkan Rasulullah dan dua cucunya adalah bermain kuda-kudaan. Rasulullah meletakkan keduanya di atas pundaknya sembari berujar, "Sesungguhnya, kalian memiliki tunggangan yang baik, dan kamu berdua penunggang kuda yang bijak dan baik." Pendek kata, Nabi adalah sosok pecinta dan peduli terhadap anak-anak. Beliau seringkali memeluk anak-anak, dan selalu memberikan nasihat pada sahabat yang lain, agar tak menyia-nyiakan anaknya, dan memberikan perhatian khusus pada anak-anak mereka. Kasih dan sayang Rasulullah terhadap anak-anak juga tergambar dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yang bersumber dari sahabat Anas, yang bercerita terkait Nabi pada suatu hari memendekkan sholatnya, sebab ada anak yang menangis di belakang. Anas bercerita, suatu ketika, Rasulullah menjadi imam sholat berjamaah. Dalam sholat, tiba-tiba terdengar suara anak kecil tengah menangis, lalu, Nabi segera memendekkan bacaan sholatnya. Karena beliau tidak ingin membuat ibunya menjadi risau. Aku mendengar sahabat Anas bin Malik berkata, "Aku tidak pernah sholat di belakang imam yang lebih cepat, dan lebih sempurna sholatnya dari Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad mendengar tangisan bayi, ia mempercepat sholatnya, khawatir ibunya merasa tertekan." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat sang pencinta ulama channel, itulah kisah dan sayangnya Rasulullah terhadap anak-anak. Islam pun sangat memuliakan anak-anak. Menyakiti anak-anak merupakan tindakan yang berdosa, terlebih bila sampai mengakibatkan sesuatu yang merugikan. Alangkah disayangkan, belakangan ini telah marak kasus pencabulan dan kekerasan seksual yang diterima anak-anak. Pelakunya adalah orang dewasa yang seharusnya mencintai dan melindungi mereka. Ini sungguh perbuatan biadab. Dalam Islam, orang yang menyakiti anak-anak, terlebih yang melakukan kekerasan seksual dan pencabulan, maka dianggap dosa besar. Lebih dari itu, pelakunya bisa dikenakan hukum ta'zir, berupa hukuman mati. Allah berfirman, "Sesungguhnya, pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka, dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri atau tempat kediamannya.
Yang demikian itu, sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat, mereka memperoleh siksaan yang besar. Quran Surat Al-Maidah ayat 33. Untuk itu, siapa saja yang berbuat keburukan di dunia, dengan membunuh, atau melakukan pelecehan seksual, maka, balasannya adalah hukuman mati. Dan hukuman ini menjadi lebih berat dalam pandangan syariah, bila korbannya lemah, dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Jika kejahatan seksual itu terhadap anak-anak, maka hukuman perbuatan itu pada pelakunya lebih berat lagi. Untuk itu, seyogianya kita memperlakukan anak-anak dengan penuh cinta dan kasih, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.